Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Togo. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film produksi Walt Disney ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata antara seorang masyhur bernama Leonard Seppala dan juga anjing kesayangannya yang bernama Togo. Pada tahun 1913, Seppala dan istrinya Constance kedatangan seekor anak anjing ras Siberian Husky yang sedang sakit. Seppala bersikeras untuk mengakhiri hidup anak anjing tersebut, karena kondisinya yang sangat lemah dan tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Sedangkan Constance meyakinkan Seppala untuk tetap merawatnya bersama dengan anjing mereka yang lainnya. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa anak anjing ini ternyata adalah seekor anjing yang sangat nakal. Ia seringkali melarikan diri dari kandangnya dan mengganggu tim anjing yang sedang dilatih oleh Seppala. Tidak tahan, akhirnya Seppala mencoba untuk memberikan anjingnya kepada orang lain. Pertama kali, si pembawa anak anjing tersebut kembali ke rumah Seppala karena ia juga tidak tahan dengan anjing tersebut. Kedua kalinya, anak anjing ini melarikan diri dari tempat tinggalnya yang baru dan kembali menemui Seppala. Akhirnya Seppala pun menyerah. Ia kemudian membiarkan anjing tersebut ikut berlari bersama dengan anjing-anjingnya yang lain. Namun, Seppala justru merasa sangat heran melihat anjing tersebut, karena ternyata anjing ini adalah seekor anjing yang sangat energik, bahkan sanggup mengalahkan kecepatan anjing-anjing yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Seppala akhirnya memberikan nama anjing tersebut Togo, dan melatihnya menjadi seekor anjing yang luar biasa. Hingga akhirnya pada suatu hari mereka berhasil memenangkan kompetisi All Alaska Sweepstakes yang membuat Togo maupun Seppala menjadi terkenal. Beralih ke tahun 1925, munculnya wabah difteri yang menyerang anak-anak di kota Nome membuat wali kota George Maynard berencana untuk menerbangkan serum difteri dari Nenana ke Nome. Namun, hal tersebut tampaknya sangat tidak mungkin dilakukan mengingat cuaca yang semakin buruk. Seppala yang menyaksikan kondisi anak-anak yang menderita difteri pun akhirnya merasa yakin untuk membawa Togo dan anjing-anjing lainnya untuk mengambil serum tersebut dan membawanya kembali. Malam harinya, Constance merasa sangat khawatir akan kesehatan Togo yang saat itu telah berusia 12 tahun. Usia yang sudah sangat tua untuk ukuran seekor anjing. Namun Seppala bersikeras untuk tetap berangkat. Dalam perjalanannya menuju Nenana, Seppala dan tim seluncurnya menghadapi sebuah bahaya besar, yang pada saat itu hampir membuat mereka terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, Seppala berhasil menyelamatkan rombongannya. Setelah melewati badai dan perjalanan yang cukup panjang, Seppala dan timnya kemudian beristirahat di sebuah pos di mana terdapat seorang dokter lokal bernama Atik Talik yang memberitahunya bahwa Togo merasa kelelahan. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan melewati Norton Sound yang telah membeku. 12 jam setelah keberangkatan Seppala, sang gubernur menginstruksikan bahwa akan diadakan sebuah estafet atas pengiriman serum tersebut. Sehingga Seppala tidak perlu melakukan perjalanan sampai ke Nenana, karena mereka akan mengirimkan tim seluncur anjing lainnya dari sana dan bertemu di tengah-tengah. Ketika mendengar kabar estafet tersebut, sang istri Constance merasa sangat marah. Ia percaya suaminya telah melakukan perjalanan lebih jauh dari yang diperkirakan. Ia juga khawatir apabila suaminya tidak bertemu dengan si pembawa serum dari Nenana, karena Seppala tidak mengetahui adanya estafet ini. Dalam perjalanannya, si pembawa serum yang bernama Henry Ivanov melihat Seppala dan tim seluncurnya. Namun ia tiba-tiba terjatuh ketika berusaha mengejar Seppala. Beruntung, Togo mendengar teriakan Henry dan memberhentikan rombongannya. Lalu dari balik salju tebal muncul sosok Seppala. Keesokan harinya, Seppala dan timnya melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa serum yang ia terima dari Henry. Mereka kembali melewati Norton Sound,
jalanan es yang sempat mereka lalui sebelumnya. Akan tetapi, kali ini mereka harus menghadapi bahaya besar karena jalanan es tersebut sudah mulai retak dan hancur. Sepala meminta Togo untuk berlari dengan kecepatan tinggi, melewati potongan-potongan es yang masih dapat mereka lalui. Saat Sepala hampir kehilangan harapan untuk menyelamatkan timnya, ia kemudian secara tiba-tiba mengikatkan seutas tali pada tubuh Togo dan melemparkannya ke daratan. Togo yang cerdas pun segera menarik Sepala dan timnya. Namun ketika anjing-anjing lainnya sudah menyeberang, Sepala tiba-tiba terjatuh ketika mendorong kereta seluncurnya. Lagi-lagi keberuntungan berada di pihak mereka. Sepala ternyata masih memiliki cukup waktu dan berhasil melompat ke ujung daratan. Sepala dan rombongannya pun akhirnya kembali bertemu dengan Atik Talik di pos peristirahatan. Di sana, Atik Talik mengatakan bahwa Togo sedang dalam kondisi sekarat. Meskipun demikian, Sepala terus melanjutkan perjalanan pulang dan tiba di pos peristirahatan berikutnya, di mana pada saat itu, Togo dan timnya sudah tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sana bersama dengan anjing-anjingnya untuk memulihkan kesehatan mereka. Serum tersebut kemudian diteruskan kepada masyar lainnya bernama Gunnar Kaasen, yang pada akhirnya berhasil membawa serum difteri itu kembali ke kota Nome. Seorang reporter yang merasa kebingungan mengira bahwa Gunnar adalah masyar tunggal dalam pengiriman serum tersebut. Ia kemudian mengumumkan bahwa seekor anjing bernama Balto adalah pahlawan yang telah menyelamatkan kota Nome dari wabah tersebut, dan membuat Constance merasa sangat kecewa. Beberapa waktu kemudian saat Sepala kembali ke Nome, seluruh penduduk kota berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk merayakan keberhasilan Togo. 2 tahun kemudian, Togo diketahui memiliki beberapa ekor anak yang menjadi incaran para masyar dari seluruh dunia. Mereka sangat menginginkan keturunan Togo sebagai anjing mereka. Mereka juga percaya bahwa anak-anak Togo akan mewarisi kepintaran, keberanian, stamina, dan yang terpenting adalah ikatan kuat yang mereka miliki dengan manusia. Togo akhirnya meninggal pada tahun 1929. Pada akhir film diperlihatkan meskipun Balto dibuatkan sebuah patung untuk mengenang jasanya, namun Togo selalu dikenang karena telah melakukan perjalanan terpanjang dan menjadi pahlawan sebenarnya bagi kota Nome. Pada tahun 2011, Time Magazine menobatkan Togo sebagai hewan paling heroik sepanjang masa, dan film ini pun akhirnya selesai. Film berdurasi 114 menit ini menyajikan kisah seekor anjing yang sangat luar biasa, sangat menegangkan dan sekaligus mengharukan. Walt Disney seperti biasanya berhasil memberikan insight atau pesan moral yang sangat membekas di hati para penonton. Erikson Core sebagai sang sutradara juga dinilai sangat berhasil menyatukan antara kisah dan visual effect yang sangat menawan dalam film ini. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film Togo. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.